Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota berhasil membongkar sindikat pengedar narkoba di Kota Malang dan 6 orang tersangka. Dari tangan ke-6 pelaku, polisi menyita narkoba berupa 6,5 kg ganja kering, 1,3 ons sabu-sabu, dan 703.000 butir pil double L. 6 orang tersangka sindikat pengedar narkoba yang berhasil ditangkap polisi, yakni berinisial AE, EK, MAP, UA, FA, dan ADS. Tertangkapnya ke-6 tersangka ini bermula dari ditangkapnya tersangka EA di kawasan Lowowaru, Kota Malang. Dari tangan tersangka AE yang merupakan pemasok narkoba di Kota Malang ini, polisi menyita barang bukti berupa 2,5 kg ganja, 25,06 gram sabu-sabu, 703.000 butir pil double L, dan 524 butir pil Inex. Dari penangkapan tersangka AE, polisi kemudian berhasil menangkap 5 tersangka lainnya. Kapolresta Malang Kota menjelaskan, ke-6 tersangka ini merupakan sindikat pengedar narkoba yang beroperasi di Kota Malang. Ke-6 tersangka juga mendapatkan pasokan barang dari 2 orang bandar yang berinisial EK dan LTF yang saat ini masih buron. Usai mendapatkan barang dari bandar, ke-6 tersangka kemudian memecahkan lagi dan diedarkan ke pelanggannya. Dalam mengedarkan barang haram tersebut, mereka menggunakan sistem ranjau, di mana para tersangka akan menyimpan barang di tempat yang sudah dijanjikan dan kemudian diambil oleh pelanggan yang memesan. Akibat perbuatan yang dilakukan, ke-6 tersangka akan dijerat dengan pasal 111 ayat 2 dan pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2019 dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Polisi juga masih mengejar 2 orang bandar yang memasok barang haram kepada ke-6 tersangka. Jadi barang ini berasal dari bandar atas nama EK. Ini jumlah barang bukti yang tersalur itu sebenarnya ada 100 kg. Lalu saudara EK ini menurunkan kepada tersangka Anton dan LF. Di LF ini DPO, ya. Ini sudah kita amankan ini dalam bentuk yang ganja tadi, yang ganja ya, 100 kg. Ini sudah diserahkan kepada tersangka atas nama Afif, ya. Ini ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020. Ini pukul 23.00 di Akordion Lowowaru, Malang. Lalu barang ganja ini disimpan di rumah Anton, ya. Lalu di atas perintah daripada bandarnya tadi Eka, ini diserahkan kepada ada 3 orang ini atas nama Apip, Anton, dan Ulul, ya. Nah, ini lalu diranjau, ya. Simon Alfredo melaporkan. Memastikan protokol kesehatan diterapkan dalam perjalanan kereta api selama libur panjang, Dinas Perhubungan dan Kepolisian melakukan peninjauan di stasiun kereta api Kota Malang. Hasil tinjauan tersebut, ditemukan penumpang yang menggunakan jasa kereta api sudah menerapkan protokol kesehatan dalam perjalanan. Sejumlah petugas dari Dinas Perhubungan Kota Malang dan Kepolisian Polres Malang Kota melakukan peninjauan protokol kesehatan di stasiun Kota Baru Malang. Peninjauan ini untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan selama libur panjang bulan Oktober ini. Dalam tinjauan tersebut, petugas melihat langsung proses pembelian tiket, tempat duduk penumpang, dan juga check-in penumpang saat masuk ke ruang tunggu kereta api. Di mana di stasiun kereta api Kota Baru Malang, penumpang yang hendak melakukan perjalanan menggunakan kereta api, usai membeli tiket langsung melakukan rapid test. Selain itu, di saat check-in, penumpang wajib menggunakan masker, mengukur suhu tubuh, dan mendapatkan face shield. Kepala Bidang Penertiban Angkutan Dishub Kota Malang Sony Bahtiar mengatakan, peninjauan ini untuk memastikan penerapan protokol kesehatan di stasiun kereta api selama masa perjalanan libur panjang 28 Oktober hingga 1 November mendatang. Ia menambahkan dari hasil tinjauan protokol kesehatan sudah diterapkan di stasiun kereta api. Penerapan protokol kesehatan tidak hanya saat penumpang di stasiun, namun berlaku selama dalam perjalanan kereta api. Nah, kami lakukan pantauan-pantauan terkait dengan protokol kesehatan di sini. Mulai dari protokol di awal itu harus dipenuhi dengan rekomendasi bebas rapid, artinya bebas dari non rapid. Jadi ada beberapa hal di sini terkait apabila tadi kita temui ada yang reaktif,
itu dari pihak stasiun merekomendasikan untuk langsung ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Jadi tidak diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan. Terkait dengan tiket, dikembalikan 100% tiketnya. Sedangkan Rini Ardiani, salah satu penumpang, mengaku nyaman melakukan perjalanan menggunakan jasa kereta api karena sudah menerapkan protokol kesehatan. Sementara dengan adanya penerapan protokol kesehatan selama libur panjang ini, diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya, yang pasti masker harus tetap saya pakai. Terus hand sanitizer harus ada. Itu sih yang utama. Sama jaga jarak sama yang lain sih, cuma itu aja sih. Ada ketakutan apa enggak, Mbak? Ini kan juga momen libur panjang, kereta juga udah mulai ramai gitu. Sebenarnya kalau ketakutan pasti, apalagi interaksi sama orang banyak kan, dan kita nggak tahu orang itu dari mana, terus latar belakangnya seperti apa. Ya balik ke kita lagi, kita harus tetap jaga jarak. Gitu aja sih. Mau kemana nih, Mbak? Ini mau ke Bojonegoro. Simon Alfredo melaporkan. Memasuki hari pertama cuti bersama, dirasakan para supir mikrolet di Terminal Besar Kota Batu. Penumpang sepi dan peningkatan volume kendaraan terjadi. Dengan semakin membaiknya Kota Batu, para sopir berharap para pelajar bisa kembali masuk sekolah. Beginilah pemandangan di Terminal Besar Kota Batu pada hari pertama libur cuti bersama mulai 28 Oktober sampai 1 November. Kondisi angkutan umum jenis mikrolet dan lainnya masih beroperasi dengan normal setiap harinya, walaupun dengan keterbatasan penumpang. Angkutan umum jenis mikrolet di Kota Batu melayani trayek Terminal Batu menuju Karangploso maupun ke Terminal Tlokomas Landung Sari, dan lainnya jurusan Batu Pujon, Ngantang, dan Kasembon. Sudah sekian lama sejak pandemi COVID-19, kondisi penumpang menurun drastis, terutama karena sekolah masih belum tatap muka sepenuhnya, sehingga jumlah penumpang pelajar berkurang banyak. Menurut salah seorang sopir jurusan Batu Selekta menjelaskan, berbeda dengan pada kondisi normal, penumpang wisata petik apel ramai, sementara saat ini cenderung lebih sepi. Di lokasi terlihat angkutan umum berbagai jenis mengantri di terminal menunggu keberangkatan, dan banyak pula yang keluar dalam kondisi kosong penumpang, serta lebih memilih mencari penumpang di jalan. Gimana Pak untuk penumpangnya Pak? Penumpangnya masih aman Pak. Aman? Ya. Amannya aman gimana? Aman Nggak ada penumpang. Oh, nggak ada penumpang Pak ya? Iya. Ini kan baru hari pertama Pak ya, libur anu. Untuk jalan sendiri, kondisi jalan gimana Pak sekarang? Kalau hari Minggu macet. Macet Pak ya? Iya. Ya padahal Selekta banyak tempat-tempat wisatanya Pak ya? Iya. Tapi penumpang tetap aja Pak ya? Tapi sudah lama kan Pak penumpang kayak gini Pak? Tapi Ya, kemarin sejak corona itu masa nggak ada peningkatan sama sekali Pak? nggak ada. Nggak ada peningkatan sama sekali. Apalagi sekarang cuti bersama kayak gini Pak ya? Iya. Untuk jalurnya sudah mulai anu Pak ya? Sekarang sudah mulai agak anu ya? Agak ramai sedikit Pak ya? Iya. Agak ramai sedikit. Iya. Pak harapan Pak gimana Pak sebagai sopir mikrolet Pak nih? Ya harapannya mudah-mudahan corona lekas tidak ada, terus memutan anak sekolah masuk Ya. mungkin sudah ramai. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sebagai bentuk kepedulian terhadap Asnas Sabilillah atau Ustadz dan Ustazah se-Kota Batu, Badan Amil Zakat Nasional Kota Batu tahun 2020 melaksanakan kegiatan pentasyarufan zakat, infak, dan sedekah kepada 1.468 Ustadz dan Ustazah se-Kota Batu. Untuk putaran pertama, sebanyak 243 Ustadz dan Ustazah dari Kelurahan Sisir, Ngaglik, dan Sidomulyo menerima bantuan tunai di Masjid Agung An-Nur Kota Batu. Kegiatan pentasyarufan zakat, infak, dan sedekah ini diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Batu. Kegiatan ini didasari perintah Basnas Pusat melalui resolusi Rakornas 2020 pada awal pandemi sekaligus program kerja Basnas Kota Batu periode 2018-2022, yaitu pada visi dan misi program Batu Takwa, khususnya pentasyarufan untuk asnaf sabilillah, serta meringankan beban ustadz dan ustazah di tengah pandemi COVID-19. Perlu diketahui, penghimpunan dana ZIS sejak Januari sampai Oktober mencapai 850 juta lebih, dan insya Allah sampai akhir bulan Desember akan melampaui target 1 miliar rupiah.
Kegiatan ini dihadiri Ketua Basnas Kota Batu Haji Ahmad Budiono beserta para komisioner pengurus Basnas, Ustadz Ismail Abdul Ghani, Kabakesra Pemkot Batu, perwakilan Kementerian Agama Kota Batu Dr. Andes Haji Tri Nugroho, Takmir Masjid An-Nur serta para ustadz dan ustazah TPQ dari Sisir, Ngagli, dan Sidomulyo. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sambutan Ketua Basnas Kota Batu Haji Ahmad Budiono. Dalam sambutannya menjelaskan, penghimpunan dana ZIS oleh Basnas Kota Batu untuk tahun ini mengalami kenaikan 20% dari tahun lalu dan pentasyarufan mengalami peningkatan 69%, serta pentasyarufan diberikan kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, dan Sabilillah dengan total dana senilai 1 miliar lebih. Tidak hanya itu, Basnas Kota Batu juga memberikan beasiswa untuk kuliah di perguruan tinggi kepada 10 orang penerima. Sementara itu, dalam sambutannya perwakilan kantor Kemenak Kota Batu, Dr. Andes Haji Tri Nugroho, memberikan apresiasi kepada Basnas dan Pemkot Batu atas kepedulian kepada para pejuang Islam yang terus mempersiapkan dan mendidik para generasi muda Islam. Hal senada disampaikan pemerintah Kota Batu dalam sambutannya Kabak Kesejahteraan Sosial Ustadz Haji Ismail Abdul Ghani, mengucapkan terima kasih kepada Basnas Kota Batu di bawah pimpinan Haji Ahmad Budiono yang telah berkontribusi besar membantu warga masyarakat yang kurang mampu sekaligus dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Batu. Acara diakhiri dengan penyerahan bantuan kepada para ustadz dan ustazah TPQ oleh Ketua Basnas, perwakilan Kementerian Agama, dan juga perwakilan pemerintah Kota Batu. Untuk putaran pertama, pentasyarufan zakat, infak, dan sodakoh diserahkan kepada 243 ustadz dan ustazah dari Kelurahan Sisir, Ngagli, dan Sidomulyo dan akan berlanjut sampai pertengahan November mendatang. Kegiatan ini alhamdulillah dapat memberikan manfaat untuk ustadz-ustadzah, khususnya di Sisir, lingkungan Sisir dan sekitarnya di Kecamatan Batu dan umumnya di Kota Batu. Selama ini Pak, gimana Pak untuk mengajar biasa di pengajaran selama ini beberapa bulan kemarin sudah agak vakum, kebetulan alhamdulillah hampir ada 3 bulan ini sudah aktif kembali dan tapi mengikuti protokol kesehatan dan tetap menggunakan masker dengan tetap jaga jarak sehingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran Taman Pendidikan Al-Quran bisa berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada khususnya Basnas Kota Batu yang telah memberikan tasyaruf kepada ustadz-ustadzah khususnya di lingkungan Sisir, Ngagli, Sidomulyo dan sekitarnya khususnya dan umumnya di masyarakat. Sekali lagi kepada ucapkan terima kasih, semoga akan membantu untuk ustadz-ustadzah di pentasyarufan dan penerimaan dari dan zakat. Terima kasih kepada Basnas Kota Batu untuk program beasiswa perguruan tinggi kepada pelajar Kota Batu. Iwan Hikmawan melaporkan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menyelenggarakan deklarasi kesiapsiagaan nasional BNPT tahun 2020 di salah satu hotel di Kota Batu. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan sebagai leading sektor dalam upaya menanggulangi terorisme di tanah air. Guna mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan, sebagai leading sektor dalam upaya menanggulangi terorisme di tanah air, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT yang memiliki tugas dan fungsi yang telah diamanatkan oleh negara, terus berinovasi untuk mengikis mata rantai penyebaran paham radikalisme di tanah air. Untuk mewujudkannya, BNPT memiliki 3 strategi pencegahan yang dimulai dengan kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Sebagai lembaga koordinator penanggulangan terorisme di Indonesia, deklarasi kesiapsiagaan nasional dilaksanakan oleh BNPT, digelar di salah satu hotel di Kota Batu. Adapun kesiapsiagaan nasional ini terkait direalisasikan dalam beberapa tindakan, yakni melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana-prasarana, pengembangan kajian terkait terorisme, serta melakukan pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.
Melalui tindakan-tindakan tersebut dapat dilihat bahwa pengentasan terorisme, baik dari hulu hingga ke hilir, harus melibatkan seluruh elemen di tanah air. Masyarakat dan pemerintah harus bergerak aktif, bersinergi demi mengatasi permasalahan terorisme. Kepala BNPT Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar MH menyatakan bahwa kesiapsiagaan ini menjadi pengingat bahwa terorisme bukanlah permasalahan yang dapat dianggap remeh. Menurutnya, serangan kecil pun dapat berdampak besar terhadap integritas dan martabat Indonesia. Lebih dari itu, deklarasi ini diharapkan dapat menggugah semangat seluruh unsur yang terlibat dalam penyiapan sumber daya dalam mengantisipasi pencegahan tindak pidana terorisme. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Guna menggelorakan kembali program keluarga berencana yang mulai dilupakan dan ditinggalkan, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, anggota Komisi 9 DPR RI Krisdayanti bersama BKKBN Pusat kembali mengajak masyarakat, utamanya generasi milenial, untuk mengenal keluarga berencana dan kesehatan reproduksi agar keluarga milenial lebih terencana, sejahtera, dan sehat. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menghadiri acara integrasi penggarapan keluarga berencana bersama BKKBN dan Komisi 9 DPR RI di Balai Desa Pesanggerahan Kota Batu. Acara ini dihadiri oleh kader dan penggiat keluarga berencana di Kota Batu, Kepala DPP MPKB Kota Batu M. Furkon, serta kepala desa yang di wilayahnya terdapat kampung KB. Dalam sambutannya, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengaku bahwa permasalahan keluarga berencana dialami oleh seluruh daerah, tak terkecuali di Kota Batu. Di Kota Batu sendiri, permasalahan pernikahan dini dan angka kematian ibu dan anak tidak begitu dominan. Untuk itu, Wali Kota berharap nantinya permasalahan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga ini dibatasi. Direktur Bina Akses Pelayanan KB BKKBN Pusat, Dr. Haji Zamhir Setiawan, dan perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Sukaryo Teguh senada mengatakan jika program keluarga berencana mulai kurang populer dan ditinggalkan, padahal manfaat KB cukup besar dalam merencanakan keluarga dengan lebih baik. Untuk itu, dengan dukungan DPR RI lewat program Bangga Kencana, BKKBN menggandeng pelaku di daerah untuk bersama-sama kembali menghidupkan KB untuk masyarakat lebih baik. Jadi saya minta kepada kader KB, penyuluh KB itu supaya lebih giat untuk mensosialisasikan agar warga Kota Batu itu tidak ada ibu atau anak itu yang meninggal. Ya, jadi itu yang targetnya itu bukan meminimalisir tapi menolkan. Nah, sekarang ini masih ada karena ada hal-hal yang masih belum difahami masyarakat seperti kehamilan yang beresiko dan lain sebagainya. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Krisdayanti mengaku prihatin dengan kondisi masyarakat yang kurang memiliki perencanaan yang baik dalam membina keluarga. Untuk itu, dirinya sebagai wakil rakyat di DPR berharap agar tidak hanya program pemerintah yang bisa berkesinambungan membuat program terkait keluarga berencana, yang pastinya akan didukung DPR RI lewat Komisi 9. Krisdayanti juga menyoal adanya kampung KB di Kota Batu yang bisa berjalan berdampingan dengan konsep pariwisata. Krisdayanti mengaku apresiatif karena lewat program ini, warga terutama milenial bisa lebih mengenal keluarga berencana, terlebih kesehatan reproduksi, agar keluarga milenial lebih terencana, sejahtera, dan sehat. Saya melihat memang BKKBN sangat concern untuk pembangunan manusia yang sehat, yang baik, yang teguh, dan juga kesehatan pembangunan keluarga dan juga kesehatan reproduksi ini memang harus terus dilakukan. Dan saya juga merasa bangga bahwa alhamdulillah dengan kehadiran kami bisa melakukan pembangunan 7 titik kampung KB, karena kampung KB adalah sebuah program yang inline dengan pemerintah, dan alhamdulillah sudah ada di 7 titik dan berbasis dengan pembangunan konsep pariwisata. Ya. Jadi saya tentu kalau kegiatannya nggak banyak hari ini, mudah-mudahan bisa singgah ke semuanya. Tapi nanti kita lihat apakah di fasilitas pemasangan IUD dan juga implan dilakukan secara baik dan tetap melakukan dengan protokol kesehatan yang baik. Yanto Yancung melaporkan.